Pak Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Pak Ihsanuddin Nursi, pengamat politik ekonomi, dan Pak Suryadi dari LPM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sekali lagi teman-teman wartawan dipersilakan masuk. Oke, diskusi kita mulai. Tema kita hari ini adalah RUU Perdagangan. Dalam catatan kami, daftar inventarisasi masalah atau DIM disebut-sebut sudah masuk ke DPR, dan banyak yang mengkritisi bahwa DIM yang dari Bapak Menteri Perdagangan ada yang menyebut melecehkan Undang-Undang Dasar 45 karena lebih bersifat liberalisasi dan tidak menjadi pedoman untuk ekonomi perdagangan yang nasional. Artinya makin liberal dan akan merugikan bangsa Indonesia, baik dalam segi mikro maupun makro, di mana kita seperti sekarang ini tidak punya lagi kedaulatan pangan dan lain-lain. Bahkan sistem impor kita juga syarat dengan kartel yang justru merugikan rakyat, termasuk tata ekonomi perdagangan di tingkat mikro, di mana mal-mal sudah masuk desa-desa sekarang, dari Indomaret, Alfamaret dan sebagainya. Belum lagi Carrefour dan sebagainya sudah masuk kabupaten dan kota seluruh Indonesia, khususnya di Jawa. Dari sisi perdagangan secara makro, nampaknya mungkin nanti Pak Ihsanuddin Nursi dan Pak Suryadi bisa mengkritisi apa relevansinya RUU Perdagangan ini kemudian dengan APEC, WTO, ada ASEAN Economic Committee dan lain-lain sebagainya. Namun lebih konkretnya mungkin Pak Arya Bima sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, apakah ada prioritas dari DIM-DIM yang sudah masuk ke DPR? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komisi 6 telah menetapkan pembahasan daftar isian masalah sebanyak 436 DIM yang akan kita bahas dalam masa persidangan ke depan. Tadi disinggung secara substansi apakah DIM itu juga mengangkat persoalan-persoalan yang menjadi keprihatinan kita bersama, dalam artian bahwa undang-undang ini dibahas dalam kondisi secara faktual neraca perdagangan kita yang defisit. Dalam situasi defisit itu pun hampir sekitar 70% ekspor kita adalah produk primer. Ini sudah menjadi banyak kajian dari kawan-kawan media. Terus dengan demikian produk-produk manufaktur maupun IKN untuk ekspor itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Sekarang ini sangat lingkit kalau kita buka kembali kapan sih sebenarnya defisit neraca perdagangan ini mulai muncul, yaitu semakin terlihat pada saat Januari 2010 sampai sekarang itu berlakunya CAFTA. Dengan berlakunya CAFTA, nampak bahwa defisit neraca perdagangan kita semakin hari semakin meningkat. Itu berbarengan dengan kondisi terjadinya deindustrialisasi. BPS, data BPS kuantitatifnya nanti Mas Ihsan bisa menyampaikan. Pertumbuhan industri manufaktur kita pada posisi di bawah pertumbuhan produk domestik bruto kita. Ini mengalami sesuatu yang sangat ganjil, dan relokasi maupun penutupan
usaha-usaha manufaktur maupun usaha-usaha kecil menengah mikro. Kalau saya lihat sekarang misalnya pabrik kok di daerah saya itu sudah tutup. Kok itu sekarang tinggal mungkin hanya ngasih merek ya. Hampir semua kok bulu tangkis yang kita buat ini sudah, atau kita pakai bermain bulu tangkis itu produk impor, salah satu contoh, belum boneka dan yang sebagainya. Jadi pada saat undang-undang perdagangan ini kita bahas, itu berbarengan dengan kondisi faktual kita. Dampak dari liberalisasi perdagangan ini terasa sangat nyata dengan data-data kuantitatif yang ada. Maka bahwa liberalisasi yang katanya menyangkut masalah perdagangan bebas itu tidak identik dengan berdagang bebas, karena banyak produk-produk kita karena faktor-faktor pengaturan di negara-negara yang kita jadikan sebagai pasar ekspor kita, itu membuat suatu aturan-aturan yang sebenarnya substansinya adalah menghalangi atau menghambat produk kita masuk. Sisi baliknya, kita begitu abaikan berbagai macam hal yang sebenarnya tanpa harus menyalahi komitmen-komitmen yang sudah salah, yaitu sistem free trade sekarang ini adalah melakukan pengaturan-pengaturan yang itu adalah siasat-siasat yang bisa kita mainkan tapi tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ini yang terus-menerus kita cermati, dan dari berbagai belanja informasi dan belanja permasalahan, kita datang ke seluruh universitas, kita hadir ke seluruh pengamat untuk banyak memberikan masukan pada Komisi 6 lintas fraksi, dan kita sepakat walaupun dua undang-undang, undang-undang perindustrian dan perdagangan, pada saat pembahasan memang tidak kita lepas. Ini dua undang-undang yang sangat terkait, maka pengawalan dari kawan-kawan pengamat sebagai dissenting opini dan kawan-kawan media tentunya akan ikut mencermati dalam waktu 1, 2, 3 bulan sampai Januari. Dua undang-undang ini kita bahas di Komisi 6 yang semuanya syarat dengan berbagai macam kepentingan.